Selamat sore Bung Firdaus Ilyas. Selamat sore, lanjut terus. Lanjut nih. Jangan kendor. Ini berhentinya kalau azan sama kiamat nih. Betul. Kalau kita Ya. ada tergeletak begitu ya. Nih berhenti gitu. Kalau masih ada semangat ya, masih bisa ngomong ya, kita ngoceh aja Melly. Ngoceh aja terus. Mudah sih nggak dianggap sebagai orang gagu di pinggir jalan. Daripada pelihara burung ini aja ngoceh-ngoceh terus kan. Bisa. Orang perkumpulan pemelihara burung protes bilang. Nah, Bung Firdaus. Oke, Bung Melly. Ya. Jadi kalau kita lihat nih, kalau menterinya parpol, non parpol nih apa bedanya, Bung Firdaus nih dari segi integritas nggak berintegritas ini? Ya, ini satu isu yang agak sensitif ya. Jadi kalau kita bicara, terutama pada masa-masa ketika awal-awal pemilihan menteri atau ketika misalnya mau pemilu begitu ya. Jadi kalau kita mau coba bandingkan, memberi distingsi antara kira-kira kalau selama ini baik di kabinetnya Pak Jokowi, kabinetnya Pak SBY, atau yang sebelum-sebelumnya selalu ada kombinasi kan. Jadi menteri atau kementerian lembaga itu diisi oleh orang yang berasal dari parpol gitu ya. Tapi juga ada yang berasal dari non parpol, baik itu profesionalis atau birokrat tulen begitu ya. Gitu. Nah kalau kita lihat sekarang kepentingan kita adalah sekarang, oke, kalau memang kementerian lembaga dipimpin oleh partai politik gitu, pendukung politik, pertanyaannya apakah memang dia jauh menunjukkan kinerja yang baik gitu, atau lebih baik dari yang non parpol atau tidak, atau lebih baik dari birokrat atau tidak gitu. Nah ini yang menarik kalau kita gunakan dari hasil penilaian integritas oleh KPK dari 2001-2022 terakhir begitu ya, kita bisa membandingkan gitu ya. Ada beberapa posisi yang diisi oleh oleh partai politik gitu, kementerian-kementerian yang merupakan jatah partai politik, baik terutama untuk kabinet Pak Jokowi yang terakhir gitu ya, baik itu PDIP, baik itu Golkar, Nasdem dan seterusnya. Tapi juga ada beberapa partai kementerian lembaga yang tidak diisi oleh partai politik gitu. Nah, kalau kita berkaca dari ini, artinya nanti kan kita gunakan refleksi ini sebagai bagian dari penilaian. Manfaatnya satu buat publik ya, Bung Meldi. Artinya publik juga melihat, oh iya selama ini dalam beberapa tahun terakhir misalnya hasil penilaian KPK, integritas kementerian yang dipimpin oleh parpol baik atau tidak baik gitu, atau dari non parpol lebih baik gitu. Nah yang kedua harapannya juga tentu ini akan menjadi alat evaluasi buat terutama partai politik ya. Kalau kita tidak bisa menegasikan sistem politik kita, masih juga baseline dari partai politik begitu ya. Artinya ketika nanti dia mencalonkan calon menteri atau pejabat negara, mau tidak mau juga dia harus mempertimbangkan faktor integritas, faktor akuntabilitas begitu. Jadi dipilihlah bagian atau putra atau kader terbaik atau pekerja partai terbaik istilahnya yang dimasukkan di dalam kementerian atau lembaga. Nah sebagai ilustrasi gitu ya, pembuka diskusi kita. Jadi kalau dari hasil survei penilaian integritas KPK 2001-2022 gitu ya, kita rata-ratakan untuk tahun 2021-2022 gitu ya. Maka secara keseluruhan untuk kementerian lembaga gitu, di kementerian aja yang kita ambil, itu rata-rata nilai integritasnya, penilaian integritasnya adalah 77,9%. Artinya cukup baik ya, semakin tinggi semakin baik integritasnya. Kemudian kalau kita mau coba pilah gitu ya, mana yang berasal dari partai dan bukan partai, sama juga untuk 2 tahun 2021-2022 misalnya, integritas kementerian dipimpin oleh non partai itu nilainya 78,3%. Jadi rata-ratanya 77,9%, tapi yang non partai itu 78,3%, lebih tinggi, itu ya sekitar 0,5%. Nah sementara kementerian lembaga yang berasal dari partai politik itu nilai penilaian integritasnya, sekali lagi yang menilai adalah institusinya, pegawainya sendiri, kemudian pengguna layanan dan expert ya. Nanti Bapak Ibu, kalau bagaimana menilainya gitu ya, Bapak Ibu atau teman-teman bisa melihat dari website KPK, terutama di jaga.id gitu ya, jaga.id untuk melihat kira-kira bagaimana penilaian laporannya gitu, sehingga bisa dibandingkan gitu. Nah, dari parpol sendiri nilainya 77,5. Jadi bedanya agak jauh kalau kita lihat dari nilai begitu. Artinya apa? Secara rata-rata misalnya bahwa kementerian yang dipimpin oleh non-partai itu nilai integritasnya lebih tinggi dibandingkan dengan kementerian-kementerian yang dipimpin oleh atau berasal pemimpinnya gitu, menterinya gitu yang berasal dari partai politik begitu. Artinya dari sini kita melihat bahwa terutama kementerian-kementerian yang berasal dari pemimpinnya berasal dari partai politik itu masih memiliki PR utama dalam membangun integritas di kementeriannya gitu. Nah pertanyaannya harus kita lihat adalah apakah integritas ini merupakan simbiosisme, ya artinya lebih banyak ditentukan oleh pemimpin gitu ya, lead by example gitu ya, dipandu oleh pemimpinnya gitu, atau misalnya ditentukan juga oleh lingkungannya
begitu. Nah, kalau lingkungannya baik tapi pemimpinnya tidak baik, bisa jadi misalnya dia berubah gitu. Jadi kalau kita berkaca dalam beberapa teori anti korupsi atau penyebab korupsi misalnya, pemimpin, penguasa, otoritas itu cukup dominan dalam menentukan budaya atau culture dari sebuah organisasi begitu. Jadi catatan utamanya itu. Jadi kalau kita lihat misalnya bahwa pemimpin kementerian yang berasal dari partai politik masih memiliki PR atau tantangan, nilai penilaian integritasnya lebih rendah dibandingkan kementerian yang dipimpin oleh bukan partai politik gitu. Jadi saya pikir bahan ini sangat berguna untuk kita gunakan sebagai evaluasi untuk pemilu 2024, kemudian melihat kira-kira performa masing-masing kementerian lembaga gitu ya. Kemudian kita bisa kaitkan dengan personnya gitu ya. Itu kurang lebih untuk awal ya, Bung Meldi. Jadi kalau kita lihat, kita simpulkan ya, partai politik masih punya PR dalam menghasilkan kader-kader terbaik di dalam membangun integritas, kalaupun nanti dia ikut membangun koalisi kabinet atau pemerintahan sebagai pemenang pemilu. Kita ambil Departemen Sosial, Bung Firdaus, gimana profilnya? Nah, kemudian kalau kita lihat Departemen Sosial ya, saya ambil contoh ya, Kementerian Sosial. Kementerian Sosial ini hanya ada untuk tahun 2022 ya, 2021 tidak ada hasil surveinya. Tapi kalau kita lihat tadi, rata-rata ya, Bung Meldi ya, untuk 2 tahun itu nilai penilaian integritasnya ada 77,9%, 77,9, sorry nggak pakai persen ya, gitu ya, untuk keseluruhan kementerian, lembaga, kementerian begitu ya. Nah ternyata Kementerian Sosial itu nilai penilaian integritasnya agak sedikit di bawah lebih rendah, itu nilainya 72,7. Iya, gitu. iya. Jadi relatif agak rendah. Rendah, ya. Jadi kalau teman-teman melihat nanti kira-kira, oh ya Kementerian Sosial kemarin kan kita ingat ya beberapa tahun yang lalu ada kasusnya begitu ya gitu. Nah apakah ini juga menunjukkan sebagai indikator integritasnya baik atau tidak begitu. Jadi itu yang menjadi catatan. Nah kemudian kalau kita mau coba bandingkan antara, artinya kita ambil misalnya yang berasal dari partai politik ya. Nah dari partai politik kita ambil contoh Kementerian Agama misalnya. Kementerian Agama sedikit lebih tinggi daripada Kementerian Sosial. Kementerian Sosial tadi 72 nilainya, sementara Kementerian Agama untuk tahun 2022 nilainya 74,16. Gitu. Nah mungkin yang menarik ya Bung Meldi, kalau kita mau coba bandingkan di antara partai-partai politik ya, jadi kalau kita ambil untuk segmen yang pemimpinnya berasal dari partai politik saja, gitu ya. Kita coba absen satu persatu ya, untuk tahun 2021-2022. Pertama dari yang terbesar. PDIP itu ada paling tidak di sini ada Kementerian Hukum dan HAM, ada Kementerian Sosial, ada Kementerian Koperasi, Pak Teten sekarang sudah menjadi kader PDIP, kemudian PAN RB sama juga, kemudian ada pemberdayaan perempuan, kemudian ada sekretaris kabinet gitu ya. Nah nilainya kalau rata-rata kementerian 77,9%, PDIP itu nilai rata-rata survei integritasnya 78,1%. Jadi agak sedikit di bawah rata-rata begitu ya. Itu PDIP. Jadi nilainya 78,1 gitu. Nah, kemudian yang kedua kalau kita mau lihat misalnya partai yang juga besar di dalam kabinet, golongan karya. Golongan karya kalau rata-rata kementerian lembaganya 77,99 gitu ya. Golongan karya relatif lebih tinggi. Ada Kementerian Perindustrian, ada Pemuda Olahraga, kemudian ada Kementerian Bidang Perekonomian, Menko, kemudian ada kemaritiman ya, Pak Luhut itu juga bagian dari Golkar, kita boleh sampaikan gitu. Nah nilai rata-ratanya 79,6. Jadi sedikit lebih tinggi dari rata-rata kementerian gitu ya. Tapi yang terendah adalah Kementerian Pemuda Olahraga 72,5 gitu. Itu juga jadi PR. Nah satu lagi misalnya kalau kita lihat Nasdem ya. Nasdem itu nilai rata-ratanya itu nilai integritasnya itu 77 di bawah rata-rata. Itu ada Kementerian Komunikasi, ada Pertanian, ada Lingkungan Hidup. Ya, kemudian satu lagi kalau kita mau coba lihat ada Gerindra itu ada cuma satu kementerian, Pak Prabowo di Kemenhan gitu, itu nilai rata-ratanya 74,6. Itu juga lebih rendah dari rata-rata begitu ya. Nah kemudian satu lagi kalau kita mau lihat PKB juga agak besar di kabinet gitu ya, ada Kementerian Agama, Tenaga Kerja, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal itu rata-ratanya 74,3%. Jadi itu kurang lebih untuk gambarannya Bu Meldi ya, gitu ya. Catatan untuk partai politik ya, gitu. Kalau kita bandingkan dengan Kementerian Keuangan, Bung Firdaus. Nah, Kementerian Keuangan, gitu, kalau kita mau lihat, gitu ya, dia hanya 2022 dia belum selesai untuk penilaian integritasnya, tapi untuk 2021 ada datanya 2021. Jadi dari rata-rata 77,9
Kementerian Keuangan itu nilai rata penilaian integritasnya itu 88,2 begitu. Ya, cukup Jadi tinggi. agak tinggi ya dibandingkan rata-rata secara kementerian. Walaupun sekali lagi Kementerian Keuangan itu kompleks ya, jadi penerimaan revenue gitu, ada pajak, ada bea cukai, ada segala macam. Kemudian dia juga punya kebijakan dalam belanjanya sendiri untuk internal dia begitu. Kemudian dia juga punya kebijakan dalam rangka misalnya mengelola anggaran secara keseluruhan ya, sebagai bendahara umum negara begitu ya. Kalau saya lihat dari tradisi ini ya, tradisi baik partai non partai ya, kalau dia punya tradisi teknokrasi yang baik, dia akan skornya akan lebih baik ya. Kalau partainya tidak punya tradisi teknokrasi yang punya pengalaman dari dari tahun ke tahun, dia akan kecil. Kita bisa ngambil contoh Golkar ya. Golkar itu punya tradisi teknokrasi yang baik gitu. Jadi skornya dia lebih baik karena dia punya behavior teknokrasi di situ. Ini yang menjadi birokratnya ya. Kunci dari partai-partai. Maka kita usulkan bagi partai-partai yang mau mengambil portofolio di kementerian, carilah figur yang punya pengalaman teknokrasi kan gitu ya, Bung Firdaus. Untuk iya betul. Ya memang kalau kita mau coba lagi ke depan ya di dalam RANSPK, rencana aksi pencegahan korupsi ya. Nah, nanti yang akan didorong adalah 2023-2024 adalah memperkuat akuntabilitas pengelolaan dana politik begitu. Jadi nanti akan dibuat aturannya, dibuat semacam mekanismenya sehingga pendanaan yang didapat oleh partai baik dari publik ataupun juga dari keuangan negara itu dibuat mekanisme akuntabilitasnya, pertanggungjawabannya, kemudian peruntukan penggunaan dan seterusnya. Sehingga partai politik dari awal sudah belajar bagaimana mengelola pertanggungjawaban keuangan misalnya. Jadi kalau tadi Bu Meldi dikatakan teknokratik yang baik begitu ya, salah satunya bisa dimulai dari sana. Tapi yang kedua juga menurut saya menarik adalah bagaimana membangun budaya teknokratik, artinya ketika kultur itu sudah ada di kementerian lembaga begitu, maka harapannya ketika datang pemimpin yang baru, karena sekali lagi pemimpin kan bisa datang dan pergi begitu, tapi sistem pelayanan kan harus tetap ada. Nah, kita harapkan pemimpin yang datang ini bukanlah orang yang akan nanti mendestruktif gitu ya, membangun budaya baru yang tidak sesuai dengan semangat transparansi atau budaya yang tidak sesuai dengan akuntabilitas atau anti korupsi. Nah, diharapkannya malah memperkuat dari nilai-nilai yang sudah ada itu. Nah, itu bagaimana menciptakannya, bagaimana menghasilkan kadernya, bagaimana memilih pemimpinnya. Itu PR yang harus kita bangun ke depan, baik itu partai politik ataupun juga oleh pemerintah. Ya, makanya kader di partai harus juga dibiasakan untuk tidak hanya terlatih di pemerintahan daerah gitu ya, juga terlatih dalam membangun gagasan-gagasan apapun lingkup pembangunan yang terjadi gitu. Dia juga menjadi seorang yang punya multidisiplin, mengerti banyak hal, sehingga ketika dia menjadi pejabat publik, dia siap untuk itu gitu ya. Itu yang harus kita bangun juga. Jadi partai nggak hanya untuk urusan suara, juga untuk meningkatkan kompetensi, kapasitas seorang kader partai yang akan masuk ke di sana perlunya kaderisasi ya. Jadi kaderisasi, diklat gitu, membangun budaya-budaya yang baik, ya budaya-budaya yang bersih. Walaupun sekali lagi kader partai politik itu kan warna-warni ya, backgroundnya beragam, mulai dari yang paling bawah sampai yang paling tinggi, mulai dari yang paling kiri ke paling kanan begitu ya. Nah, bagaimana membangun bersama di blending sebagai nilai spirit dari public services gitu ya, public servant gitu ya, bagian dari nilai integritas. Saya pikir tidak sulit jika mau, dan itu bagian dari kebijakan menjadi misi dan visi dari partai politik. Bung Firdaus, terima kasih. Sama-sama Bung Meldi, menarik. Terima kasih. Tetap berkicau, tetap semangat. Tetap semangat, tetap bermimpi untuk Indonesia yang lebih bersih, lebih maju. Salam Indonesia bersih.